Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang investigasi dari kecurangan depot pengisian air ya, tempat pengisian galon biasanya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Warnanya udah mulai gelap kayak gini terus yang tetap juga kan dipakai. Tapi nggak nyala ini pak? Iya sih, udah lama itu nggak dikontrol. Ini sudah berapa lama pak nggak dibersihin nih orang? Pengecekannya sangat kurang sekali. Jadi nggak kepikiran ya pak? Iya, nggak ada. Karena nggak sempat beli deh. E. coli ini kalau misalnya terkonsumsi itu akan menyebabkan diare akut. Tuh bisa menyebabkan penyakit. Gimana rasanya kalau kita nggak minum air seharian? Haus banget pastinya ya. Selain itu tubuh juga bahaya bagi kesehatan. Bisa-bisa kita kena dehidrasi. Pentingnya dan air fatal minum. akibatnya. Nah, kamu yang masih ngandelin air minum dari depot air minum isi ulang, ingat baik-baik ya. Mesti tetap hati-hati. Karena bisa jadi air minum isi ulang yang kamu beli kualitasnya buruk karena diakalin sama oknum tidak bertanggung jawab. Emang kayak mana ngakalinnya? Langsung tonton Booster Investigasi. Praktik curang depot air isi ulang. Kayak gimana nih kecurangannya ya? Kita Kebayang lihat kalau makan kayak gini, terus lagi pas kena sialnya keselak. Nggak ada air minum. Pastinya seperti dada dan kelojotan yang ada. Adanya air menjaga metabolisme tubuh. Kekurangan suplai air dalam tubuh bisa mengakibatkan dehidrasi hebat. Dan itu bisa fatal akibatnya. Kebutuhan air minum yang tinggi membuat banyak pihak berlomba-lomba mencari untung lewat bisnis pengisian air minum isi ulang seperti ini. Bagi sebagian konsumen, membeli air minum di depot pengisian air isi ulang seperti ini memang lebih praktis dan harganya juga lebih murah dari air minum galon bermerek yang dijual di pasaran. Tapi ingat ya, jangan asal pilih yang murah, karena ada info yang gak ngenakin terkait kecurangan dari bisnis depot pengisian air minum, utamanya soal kualitas air yang dihasilkan. ya, resikonya gitu. Kalau misalnya milih yang murah, resikonya adalah kesehatan kita yang dikorbankan. Ya kita uang kita nih bisa dapat banyak gitu gara-gara ya murah tadi. Tapi karena murah tadi, mungkin biaya kesehatan kita yang diterima karena minuman yang kualitasnya rendah itu mungkin lebih mahal daripada kita nyari apa ya tempat minum yang aman gitu ya, yang mahal dan terjamin gitu dibandingkan dengan yang kayak gini yang nggak ada apa ya penanganannya gitu, nggak ada kepastiannya. Lewat koneksi teman, kami coba cek langsung salah satu depot pengisian galon isi ulang. Ya nggak langsung terbuka nanyanya, tapi pura-pura pengen buka bisnis yang sama. Jadi pak saya lagi pengen buka usaha nih pak. Ini Ya usaha ya kayak model bapak ini, isi ulang kayak gini pak. Kira-kira wilayahnya dekat sama kita nih. Katanya ada di pesaing kita nih. Enggak sih pak, agak jauhan sih pak sebetulnya dari sini. Kenapa emang pak kalau dekat pak? Dekatnya kita mungkin kan baru bentuk. itu ya, persaingan bisnis. Kenapa emang pak kalau dekat pak? Dekatnya kita mungkin kan baru bentuk. Kita yang harus biasanya sekian hari baru apa sih galon. Soalnya kalau ada bapak bisa dengan durasi kan kita kan ya kita kan di sini kan sistemnya itu kan meminjamkan galon yang dari kita ke masyarakat tuh tiap tujuan lah di rumah gitu. Terus kita ada berapa nih? Kita juga ada produk unggulan seperti RO atau yang lainnya lah. Wah, mantap nih. Si abang nggak masalah kalau gue minta dimentorin buat bikin usaha yang sama. Tapi wanti-wantinya tegas banget. Buka depotnya harus yang jauh sekalian. Jangan deket-deket katanya. Kalau ini yang apa sih air isi ulang galon itu kan dari apa air itu dari tangki lah. Kita di sini makanya itu sumur bor. Oh pakainya sumur bor ya. Ini kapasitas berapa nih? Ini kapasitas 1000 liter. Jadi kalau 2 itu kan kita ntar di tarikannya itu kan untuk air isi ulang. Oh ini udah mulai masuk ke mesin isi ulang berarti ya? Oh, dan ini pompa ini yang Jadi nyedot dari apa ya, air sumur. dari tabungan yang terus dilariin ke ini air isi ulang apa ini kita ini yang enggak. Oh filter ini. Oh berarti memang harus masuk ke area filter dulu ya? Ya disaring dulu. Kita pengen tahu nih gimana prosesnya. model filter air isi ulangnya. Kami pun minta si abang bongkar tabung filternya. Iya, Tapi kotor ya. warnanya udah mulai gelap kayak gini terus yang kotor gini kecil. Ya namanya juga kan dipakai. Ya, harusnya filter itu tuh nggak sekotor itu. Harusnya kalau misalnya udah dipakai misalnya dalam waktu sebulan atau emang udah kotor, harusnya diganti dengan yang baru. Kan bayangin itu udah kotor nih, udah tercampur dan sebagainya. Harusnya kan cari yang baru untuk memperbaiki kualitas airnya. Kalau misalnya udah kotor kayak gini, kualitas airnya mungkin tidak berubah setelah ataupun setelah penyaringannya. Gitu. Kalau misalnya masih baru berarti masih bagus kan. Kalau udah jelek kayak gini, mungkin nggak efektif penyaringannya. Kotor lah. Ini terakhir ganti kapan nih? 3 bulan yang lalu. Udah 3 bulan. 3 bulan. Kok selama itu sih? Ya, namanya juga kan banyak ini banyak yang beli kan nggak sempat untuk bisa ganti itu. Apalagi untuk ngomong-ngomong sepi kan susah. Sesulit apa sih kalau misalkan mesti ganti misalkan? Ya mungkin ada beberapa filter yang perlu di jadi nggak sempat lah. Ada momen yang benar-benar Iya. satu hari ya. Lebih ke alasan sih kayaknya nih. Bersihin filter kayak gini. Ya, kan kita kan lumayan daripada beli yang baru, ini kan juga masih bisa dipakai. Itu masih bisa dipakai ya? Air juga kan yang penting kita keluarnya itu nggak undang cerita atau gimana. Woi lah, standar level aman yang simpel banget. Cuma dilihat dari tampilan airnya doang guys.
Kalau ternyata ada bakterinya gimana coba? Ya kan air yang bersih ya, maksudnya yang jernih belum tentu itu benar-benar bersih. Ada aja mungkin campuran yang mengotori yang tak kasat mata ya. Bisa aja itu yang berbahaya bagi kesehatan. Gitu ya. Jadi apa yang nampak jernih itu belum tentu benar-benar menyehatkan. Udah dekil gini, ragukan bos. Yang satunya itu apa, Pak? Sama aja sih, ya, itu kan. Bisa kayak gini. Boleh saya lihat, Pak, kayak apa tuh materialnya, Pak? Ya, boleh sih, tapi ya sama juga sih kayaknya nih. Berhubung sampai kan dekat dengan saudara saya, boleh lah. Tapi ya jangan sampai keluar sama orang lain. Ya, kan? Loh, kok kosong, Pak? Nggak ada filternya, katanya pakai itu filternya, Pak. Ya, yang tiga sih. Ya, kalau pakai satu juga cukup lah. Kita menghemat biaya juga. Lah ini Tuh, ada filternya tabungannya, tapi nggak kosong. ada filternya. Terus gimana bisa yakin air isi ulang higienis? Nah, sekarang kita ngomongin filter bagian depan nih. Di sini ada 3 filter yang kelihatan. Itu yang pertama 1, 2. Ini berarti berikutnya masuk ke filter ini berarti, Pak. Iya. Iya, harusnya berlapis ya penyaringannya. Filter-filter yang ada di sini. Saya boleh lihat ya, Pak, kayak apa dalam filternya itu? Boleh. Ini sama sih yang pasang waduk. Filternya kayak gitu. Karena udah kenal dekat, kita pun nge-push si abangnya supaya terbuka. Dan akhirnya si abang mau belak-belakan. Pak, kok ini nggak ada filternya kosong sih, Pak? Bukan kosong. Yang sana. Ini udah filternya wakil. Jadi kelihatannya tuh ada penyaringan tapi sebenarnya nggak ada karena filternya nggak ada itu kan. Jadi seolah hanya lewat doang gitu. Seolah ada kayak meyakinkan, wah ini ada filter berkali-kali lapis ya, berlapis-lapis penyaringannya. Ternyata di setiap lapis tuh nggak ada filternya. Jadi hanya cuma tampaknya saja. Sebenarnya nggak ada gitu kan. Untuk supaya pelupanya itu nggak ada genangan. Soalnya kalau kita pelupanya sama Jadi alasan aja sih kayaknya. aman untuk pelupanya air. Jadi ini yang sini juga nggak ada filternya, Pak? Sebetulnya. Nggak ada berarti ya? Oh, yang ini juga? Yang ada. Berarti Tuh ini kan, filter kosong kan. formalitas dong, Pak ya? Iya, kan nggak ada. Ya formalitas. Di sini, oh, kalau ada yang lihat ya, oh, nggak ada filternya. Nah, kalau gini kan filternya, oh ya ada filternya, kan aman. Kacau ini mah. Kelihatan banget buat ngakalin konsumennya. Dari tabung filter ini, pipa airnya nyambung ke filter besar yang berisi pasir karbon untuk menyaring bau-bauan. Air kemudian diarahkan ke alat ultraviolet. Sebelum itu kan Hmm. lalu setelah proses lahir, nah, kita langsung pengisian ya. Pengisiannya kan ya adalah untuk mematikan bakteri atau sekedar untuk melemahkan. Tapi nggak nyala ini, Pak. Ultravioletnya? Iya sih, tak lama itu nggak dikontrol. Gitu ya. Kalau sinar ultraviolet itu kan biasanya ada sinar kuat ya. Jadi sinar kuatnya itu bisa menciptakan ozon. Nah, ketika ozon itu berkenaan dengan bakteri, itu bakteri bisa mati. Nah, kalau misalnya dari ultravioletnya aja nggak hidup gitu ya, sinar yang bisa mematikan untuk bakteri ini itu nggak hidup, itu bisa meloloskan misalnya ada bakteri-bakteri yang terlewat tadi dari filternya. Gitu. Jadi dari filternya udah kotor gitu ya. Kan bisa aja ada yang lolos tuh bakterinya. Nanti bakteri masuk ke sini, sinar ultravioletnya nggak hidup, berarti lolos nanti kan masuk ke galon-galon yang telah diisikan. Nah, itu yang bahaya. Nggak harusnya bisa membunuh dengan sinar ultraviolet, tapi gara-gara nggak hidup, nggak ada pengontrolan, akhirnya bakteri tadi itu masuk ke tempat atau galon yang diisikan itu. Kenapa nggak dibenerin aja, Pak? Yang lain seperti apa? Ini kan belum, nanti kan dibongkar semua nih. Nah, belum kita kan, usaha kita kan harus ini istirahat, otomatis kan masuk kita kan ya nggak ada pemasukan lah. Belum lagi ini kan harganya mahal kalau kita ganti juga. Terus perlu waktu lama kalau kita servis, jadi nggak mungkin. Lah, lampu UV mati kan Gitu kan. Jadi ultraviolet itu juga ada banyak jenisnya ya. Ada yang jenis A, B sama C ya, yang bisa mematikan buat bakteri, hama, organisme itu yang ultraviolet C. Jadi ada gelombang jenis tertentu lah yang bisa mematikan bakteri. Jadi nggak semua jenis ultraviolet itu bisa, tapi yang UVC yang bisa mematikan karena gelombangnya itu lebih pendek dibandingkan gelombang UVA sama UVB ya. Jadi itu perbedaannya mungkin. Padahal kan ini komponen yang krusial banget buat ngebunuh virus dan bakteri. Kalau modelannya gini, kayaknya kudu dicek deh air baku yang ada di kampung. Berlumut kayak gini, Pak? Ya, jelas. Juga kan ini Kotor sekali ya. tiap hari, apalagi kalau ada masih kotoran yang tidak pompa itu kayak ada karatan atau itu suatu wajah. Itu kan sekarang materi itu ada filter atau semacam nah ini masih aman lah. Ini sudah berapa lama, Pak, nggak dibersihin nih orang, Pak? Kurang lebih setahun tahun yang lalu. Dilihat termasuk masih normal atau gimana, Pak? Ini masih standar, belum kotor pisan. Komplit ya Ya ini bilang standar, terus yang kotor tuh sekotor apa gitu kan? ceritanya. Ini baru satu sampel depot air minum isi ulang yang jauh dari standar, utamanya soal higienitas. Coba kita cek depot isi ulang yang lainnya.
mungkinkah punya nasib yang serupa? Hmm, Strateginya sama, pakai jalur ordal alias sampling ordal ya buat ini langsung. ya. Ngecek yang lain gimana nih kondisinya. Di sini lumayan. Kalau pagi, kalau siang ada sepi habis. Pagi sama sore. Oh, sore. Iya, pagi ya. Kalau pagi orang mau berangkat kerja, gitu. Jadi awal itu paling kan kita mesti modal galon berapa, Pak? Nah, biasanya harusnya sih hanya dari 20 30 lah. Sampai gitu. Jadi itu nanti galonnya itu kita jual atau memang dipinjemin? Dipinjemin sisanya. Kalau dijual nggak akan laku. Saya nggak dapat pelanggan nantinya. Oh, kalau yang depot ini tuh rakit sendiri atau bagaimana, Pak? Enggak, ada yang bikin. Nanti kita pesan ada distributornya. Nanti mau pesannya modelnya gimana nanti ada. Tinggal pesan nanti tahu jadi. Kalau ini sistemnya bagaimana, Pak? Oh, sistemnya ada yang lain selain ini, ada penyaringan atau untuk proses yang lebih lanjutnya. Sebelum pengisian lewat sini dulu. Ini apa, Pak? Ini untuk penyaringan untuk apa? Penjaringan air dan pendingin. Jadi kayak filternya gitu, Pak? Filternya, ya. Ada berapa nih, Pak? Filternya yang gedenya ada 2. Ada 2. Asik, demen nih sama nih orang, gacor pisan euy. Ini baru ngomongin soal strategi marketing dan modal awal yang mesti dipersiapkan. Kalau teknis kerja mesin isolang ini gimana ya? Ribet nggak sih? Sebelum ini ada lagi, Pak? Ada lagi yang lebih kecil ya. Ini? Oh, di belakang posisinya. Yang posisinya kecil. Karena ini apa, Pak? Ini pompa air. Pengambilan air yang dari torong ke belakang. Langsung ke sini. Terus dari ke filter ini. Ini filter pertama ya, Pak? Filter pertama dari langsung torong ya. Setelah itu, ini ada lagi masuk air yang tadi. Yang apa? Yang besar. Yang besar, ya. Oh, baru yang besar itu lari ke langsung ke ini ya. Pengisian ya. Tapi kalau sama-sama dilihat, kayaknya ada yang aneh deh sama tabung filter ini. Nyadar nggak sih kalian? Dari awal sudah pernah diganti tuh, Pak? Belum sih. Berapa usaha? 7 tahun. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama filter kecil ini. Nanya aja lah. Kalau bisa lihat, Pak, kayaknya filternya ada isinya ya, Pak ya? Iya, gimana ya? Akunya nggak enak nih. Sebenarnya sih sama teman, karena mau buka usaha ya, akunya jujur aja nih. Sebenarnya sih nggak ada. Oh, memang nggak ada ini, Pak? kan. Iya. Kosongan. Keras ya, Pak ya? Iya, lumayan. Karena ada tekanannya dalam, iya. Kosong. Nggak ada filternya, Pak? Jadi cuma formalitas, cuma lewat doang airnya gitu. Filternya nggak ada, jadi nggak ada penyaringan sama sekali di sini ya. Nggak ada. Soalnya nggak sempat beli nih. Kenapa, Pak? Ya, ini sih pelanggannya ditungguin. Kalau nggak boleh Ya, lama-lama. alasan lagi ya. Jangan sempat aja. Tapi memang kalau bongkar kayak gini tuh nanti butuh berapa lama sih, Pak? Ya, 1 jam lebih lah. Pak, bukannya 1 jam itu kan pendek sebenarnya waktunya, Pak? Iya, waktunya sih pendek. Cuma kan untuk 1 jam untuk ngikutin pelanggan kan lumayan juga. Ada berapa galon gitu. Kan kalau 1 jam bisa nyampe 10 galon. Masa hal simpel gini aja disepelein? Jadi nanti filter yang diandalin cuma filter ini aja, Pak? Yang ini aja, yang jadi 2 satu ini. Ini Bapak usahanya udah berapa lama nih, Pak? Ya, sudah 7 tahun. 7 tahun? Udah lama juga ya, Pak ya? Ya, lumayan lama. Udah lama ya, 7 tahun. Dari awal sudah pernah diganti belum, Pak? Belum sih. Selagi nggak pernah diganti. Masih air belum ada berubah, ya masih lancar ya, masih aman. Oh, masih. Berarti dari awal sampai sekarang tuh belum pernah diganti ya? Belum, iya. Isinya gitu, misalkan dalamnya itu? Soalnya kalau isi di dalamnya nanti dibongkar semua, membutuhkan waktu yang lama. Ada yang ini harus dilepas semua, untuk pipa-pipa ini dibuka semua. Jadi repot ya? Iya, repot. Jadi nanti aduh sayang pelanggan nantinya. Paling gitu kalau bongkar ini tuh butuh berapa lama, Pak? Seharian? Kan sayang seharian untuk apa? Mengais rezekinya kan kepotong semua kan, nggak masuk. Hai Ma, lagi-lagi urusan filter dianggap nggak penting. Kalau cuma buat minum ente doang sih bebas-bebas aja. Nah ini kan buat dijual. Kasian dong tar Ya konsumennya. itu. Terus Ya, karena ya kalau buat sendiri nggak masalah karena nggak ada kerugian bagi orang lain gitu. Yang ini masalahnya adalah ketika jadi jasa gitu ya, jadi dijual nih. Wah ini filter nih, aman nih, atau ada penyaringannya gitu sehingga layak untuk dikonsumsi. Ternyata filternya nggak ada, filternya nggak pernah diganti dan sebagainya. Alasannya banyak lah. Nah itu yang berbahaya ya bagi para pelanggan atau para konsumennya. kayak mana? Berfungsi nggak tuh? Oh, tapi kalau lihat tuh ini nggak nyala ya, Pak, lampunya, Pak ya? Tuh, UV-nya nih. Kayaknya ada yang konslet ya lampunya. Lampunya yang konslet apa memang ininya yang mati nih, Pak? Lampunya. Ternyata Lampunya alat mati. jenis ini berperan buat membunuh kuman dan bakteri mati alias kagak berfungsi. Filter nggak beres. Terus apa kabarnya air baku yang dipakai sejauh ini? Nah, ini airnya diambil dari mana, Pak? Dari mata pegunungan. Oh, beli ya, Pak ya? Iya, beli. Beli yang pakai mobil itu. Ya. Itu satu tank itu berapa liter, Pak? 9 ribuan. Ya. Itu bisa habis berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Iya. 1 minggu pasti habis ya, habis. Pasti nanti kita lagi ya. Ini tuh isinya selalu full nggak, Pak? Selalu full. Selalu full. Kalau ini kan nggak kepakai, tinggal setengah. Kayak apa sih, Pak? Dalamnya, Pak? Boleh. Kotor kayak gini, Pak? Iya sih, belum sempat dibungkus. Belum sempat dibersihin. Terakhir
terakhir dibersihin kapan ya Pak? Ya 3 bulan yang lalu. Udah lama juga ya Pak ya? Iya lama sih, karena waktunya belum sempat ya. Tapi nggak apa-apa kotornya gini Pak? Ya nggak apa-apa sih, kita masih ada saringan kita di dalam sebelum masuk ke dalam pengisian. Kejadian lagi kan kayak kasus yang sebelumnya, ujung-ujungnya konsumen yang bakal kena getahnya. Bahaya ini mah. Unit pengolahan air minum, misalnya di air minum isi ulang, itu kan harusnya ada beberapa tahapan. Misalnya ada tahapan Nih dari filtrasi, ahlinya lah yang bisa ada ngejelasin. tahapan, UV ya, pemaparan terhadap UV untuk membunuh mikrobanya. Nah, ketika difiltrasi bisa saja E. coli ini lolos dari membran karena misalnya membrannya itu jarang dibersihkan sehingga lolos. Kemudian UV bakterinya. ya, ketika UV-nya betul-betul UV itu bisa mematikan, tetapi kalau misalnya lampunya itu tidak sesuai, itu tidak mematikan E. coli sehingga di produk akhir E. coli itu masih tetap ada. Jadi, Ya, jadi lampunya juga harus sesuai. Jadi yang dari tadi ya UVA, UVB sama UVC itu yang harus dipakai adalah yang UVC karena gelombang pendek dan mematikan untuk organisme. Jadi emang nggak boleh ditatap secara langsung itu ya lampunya. Karena ya berbahaya untuk penglihatan sama untuk kulit gitu karena gelombang pendek dan memiliki energi tinggi lah sehingga bisa merusak ya. Itu yang bisa mematikan bakterinya. Tapi kalau di sini mati, ya berarti bakteri bisa lolos tadi ya, bakteri atau enggak virusnya gitu yang ada di dalam air. sampai ada di air minum, kemungkinan bakteri E. coli ini mencemari sumber air yang digunakan untuk produksi air minum isi ulang. Nah, E. coli Kontaminasi kalau lah. dikonsumsi, itu akan menyebabkan diare akut ya, jadi sakit perut, biasanya disertai demam, mual, dan muntah seperti itu. Bahkan pada kasus yang parah, jika E. coli itu tipe E. coli patogen tertentu, itu biasanya sampai menyebabkan pendarahan. Nah, kalau Ada variasinya di berarti. rumah misalnya, itu pemanasan itu bisa efektif membunuh E. coli ya, asalkan pemanasannya bisa Direbus mencapai airnya. suhu 100 derajat atau ketika airnya itu mulai mendidih gitu ya. Kemudian waktu pemanasannya juga cukup ya, setidaknya 15 menit ketika air mulai mendidih itu sudah cukup membunuh E. coli. Terus apa komen Ya, pemerintah? jadi untuk pengamanan kalau yang di rumah nih, misalnya kalian nggak yakin nih airnya aman gak nih, itu direbus aja. Ya, setidaknya ketika direbus itu mematikan organisme yang ada di dalam air tersebut dengan suhu tadi sampai mendidih sampai 100 derajat kalau bisa. Gitu. Nah, itu untuk pengamanan kedua gitu. Kalau kalian benar-benar nggak yakin nih, ini airnya aman atau enggak gitu. Blok pengamanan terakhir kalian aja sebelum dikonsumsi ya. Ketika kita berbicara depot air minum, artinya yang harus terpenuhi adalah terkait sarana prasarananya, terkait dengan operatornya, terkait dengan pengawasannya dan juga Nah, terkait itu dengan pengawasannya nggak ada. air minum tersebut. Aspek pengawasan kita memiliki standar dengan pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh pengusaha depot itu sendiri, sementara pengawasan dan kesehatan pribadi melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh puskesmas sering dilakukan. Untuk Harusnya rutin diperiksa ya. dilakukan minimal 3 bulan sekali. Tapi untuk pemeriksaan fisik dan kimianya itu dilakukan 6 bulan sekali. Baik pengawasan, terutama untuk pengawasan internalnya. Jadi karena pengawasan eksternal biasanya kami lakukan 1 bulan sekali untuk sampling. Biar makin ngerti, catat ya. Ya, jadi harusnya ada pengawasan tuh dari pemerintahnya, dari misalnya rumah sakitnya dan sebagainya yang ada di sekitar itu untuk ngecek apakah ini benar-benar sesuai prosedur atau tidak. Gitu. Seharusnya kalau misalnya ada pengecekan rutin dari pemerintahnya, wah ini bisnisnya aman gak nih, terjamin gak airnya atau kualitasnya dan sebagainya, itu harusnya bisa ditutup itu perusahaan seperti itu ya, yang menjual air dengan filter yang kotor atau filter yang gak ada ya, atau nggak pernah diganti filternya selama 7 tahun tadi. Itu harusnya kalau ada pengecekan secara rutin itu bisa ketangkap itu orangnya. Tapi di sini orangnya bisa terus bebas, berarti kan nggak ada pengawasan dari pemerintahnya untuk mengamankan konsumennya. Itu jadi harus nunggu laporan dulu dari konsumennya, tunggu ada yang sakit dulu, tunggu ada yang benar-benar masuk rumah sakit lah, baru nanti ditindak nih, wah ini airnya berbahaya, baru nanti ditelusuri gitu. Ini kan terlalu terlambat hasilnya kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Ya mungkin sekarang aman, tapi kalau misalnya nggak dicek sampai berapa lama nanti ada baru kejadian, itu baru loh ditanganin, terlambat sekali kan gitu. Jadi harusnya dari pemerintah juga ada tindakan preventif dengan pengecekan secara rutin ya. Jadi kayak ada dicek nih airnya aman gak nih, atau dicek ada nggak filternya, atau filternya pernah diganti atau enggak gitu. Ketika nggak pernah diganti dan sebagainya, harusnya kan menyalahi aturan, ditutup gitu supaya mereka tidak bisa beroperasi seperti ini, karena ini membahayakan dan sangat merugikan konsumennya. Biar makin ngerti, catat ya. Ciri-ciri air mineral yang sehat. Oh ya, nih ciri-cirinya tuh. Loh, dari pH-nya, tapi ini kan kita sulit ya, yang namanya konsumen ya. Yang lihat oh airnya jernih nih, aman gitu. Kan nggak, sebenarnya yang jernih itu belum tentu aman juga gitu. Karena bakteri kan nggak kelihatan. Kalau ada virus juga nggak kelihatan dalam airnya. Gitu. Jadi untuk preventifnya, untuk amannya itu direbus dulu kalau kalian mau minum air tersebut gitu. Kalau udah direbus dengan suhu tinggi sampai mendidih, itu diperkirakan bakteri atau organisme di dalam air tersebut itu bisa dimatikan gitu ya. Bagi sebagian orang, air minum isi ulang seperti ini masih menjadi pilihan. Harga yang ramah di kantong alasannya. Yang penting, harga yang ramah di kantong alasannya. Yang penting harus cari depot isi ulang yang terpercaya.
Jadi cari yang aman ya. Jadi itu pelajaran yang kita bisa pelajari ya, kita harus berhati-hati dengan tempat pengisian air seperti ini. Kalau kalian mau ngisi dengan harga yang murah, kalian pastikan aman nggak gitu. Kalaupun kalian harus terpaksa nih karena adanya di situ doang gitu ya tempat untuk ngisi airnya, kalian sebelum mengkonsumsinya harus direbus dulu ya untuk pengamanan tambahan, lapisan tambahan. Kalau ada bakteri berbahaya di dalam air tersebut gitu ya. Kalau udah mati kan aman nih, setidaknya tubuh bisa menerima lah, bisa mencerna bakteri yang sudah mati gitu, dibandingkan dengan bakteri yang masih hidup, yang masih aktif bisa berproduksi gitu. Jadi itu ya untuk pengamanan tambahannya. Nah, kalau kalian tertarik dengan ini ya, sumber videonya, sumber beritanya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.